Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jayanti dengan NIM C1C020061. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak pertambahan nilai atau PPN guna memenuhi tugas mata kuliah perpajakan yang diampu oleh dosen Bapak Wimi Eka Putra. Baiklah, untuk yang pertama, pengertian dari pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Namun, beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya. Kemudian yaitu ada pajak pertambahan nilai masukan. Pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang dibayarkan oleh PKP atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, pemanfaatan BKP atau JKP tidak berwujud dari luar daerah. Kemudian yang tiga, impor barang kena pajak telah dipungut oleh pengusaha kena pajak pada saat pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Selanjutnya ada karakteristik PPN masukan. Dalam penerapan pungutan PPN, PKP mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam satu masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut pajak keluaran lebih besar, maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, apabila dalam masa pajak tersebut masa pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dalam tata cara ini, jumlah yang harus dibayarkan oleh PKP dapat berubah sesuai dengan pajak masukan yang dibayar. Kemudian ada pengkreditan pajak masukan. Yang pertama, pajak masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Kemudian yang kedua, PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atas perolehan atau impor barang modalnya dapat dikreditkan. Yang ketiga, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP harus dikreditkan dengan pajak keluaran tempat PKP dikukuhkan. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai keluaran. Jadi, pajak keluaran dalam PPN adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, atau ekspor jasa kena pajak. Adapun karakteristik PPN keluaran yang pertama yaitu PPN disebut sebagai pajak objektif karena dalam pemungutannya PPN memberi penekanan pada objek yang dikenakan pajak. Kenakan pajak keluaran diawali dengan penetapan tarif barang, kemudian dilanjutkan dengan pemungutan pajak oleh penjual. Kemudian yang kedua, PKP melakukan transaksi jual beli barang, artinya PKP mengambil atau memungut rupiah yang dihasilkan dari penjualan BKP miliknya yang dibeli konsumen yang nantinya juga dapat berfungsi sebagai kredit pajak. Batas waktu melakukan pengkreditan pajak keluaran adalah 3 bulan setelah masa pajak berakhir, sehingga PKP memiliki waktu yang leluasa untuk melakukan pengkreditan pajak. Kemudian dalam hal ini PKP dapat mengurangkan
atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut lebih besar pajak keluaran, kelebihan pajak keluaran harus disetorkan ke kas negara. Kemudian yang keempat, sebaliknya. Apabila dalam masa pajak tersebut, pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi. Kemudian ada konsep pengkreditan PPN. Jadi konsep pengkreditan PPN ialah jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar. Dan sebaliknya jika pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan kredit bayar PPN yang bisa dikompensasi dengan masa pajak berikutnya atau dikenakan restitusi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.